demikian paparan dari Ibu Bella tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, berikutnya akan disambung oleh masih pada modul 1 yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Dwi Anasana. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin melakukan penyegaran dulu SPI ya. Biasanya saya lakukan kepada murid-murid saya supaya anak didik saya tidak tegang. Tapi mungkin ini agak terlalu berlebihan untuk saya. Tapi bagaimanapun juga sebagai guru harus memerankan sebagai seorang guru, bisa seorang pemain atau drama, ya bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Yang keras tadi sudah salah Pak. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Di sini namanya siapa? Ulangi. Di sini namanya siapa? Bu Vera mau ngajar, siapa mau belajar? Bu Vera mau ngajar, siapa mau belajar? Biasa murid-murid saya. Di sini mari kita melanjutkan budaya positif yang telah disampaikan Bu Vera tadi. Baik, budaya positif diperlukan dalam lingkungan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas kita. Budaya positif ini kaitannya dengan visi yang ada di sekolah kita. Seharusnya budaya positif ini ada kaitannya tentang visi sekolah, sehingga nanti akan membentuk karakter anak itu sendiri. Di dalam modul 1.4 ini terdapat budaya positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan keras maupun kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, di sini saya menampilkan pertanyaan tematik. Jika pertanyaan yang pertama, jika Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggam tangan Anda dan saya memintanya, apa yang akan Anda lakukan? Dijawab dalam hati masing-masing. Yang kedua, saya membujuk Anda dengan berbagai cara agar Anda memberikan barang tersebut
Pasti jawabannya ada dua pilihan. Anda bisa memberikan dengan ikhlas dan Anda tidak akan memberikannya. Jadi dari gambaran pertanyaan tematik jawaban tersebut, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa kita bisa mengontrol orang lain, jawabannya adalah mustahil, ilusi. Karena untuk mengontrol diri itu ada di dalam diri kita sendiri. Baik, kita akan lanjutkan. Disiplin positif. Tadi sudah disampaikan dengan Bu Mela bahwa teori kontrol atau teori pilihan ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda bisa mengontrol diri sendiri. Ada makna disiplin positif, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang untuk keinginan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Tadi sudah dijelaskan, ada teori motivasi. Kemudian yang pertama itu untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Baik, kita boleh memberikan penghargaan kepada anak-anak, tetapi yang saya dapatkan di guru penggerak bahwa nanti kalau mendapatkan, misalnya nanti kalau mendapatkan nilai bagus nanti ditambahin bintang, penghargaannya bintang. Bagaimana dengan nilai anak-anak yang memiliki nilai jelek? Itu tidak dapat bintang kan? Nah, di sini menjadi kesenjangan bagi murid-murid. Jadi penghargaan itu diperlukan jika terjadi perlombaan atau kompetisi seperti Pak Triwahono tadi, mungkin bisa dimainkan secara tim ya Pak. Nah, itu bisa diambil mendapatkan penghargaan, karena belajar yang sesungguhnya itu adalah tindakan sesuatu anak-anak yang sudah memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, unsur menghargai diri sendiri, kemudian nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Model berpikir menang-menangan, terus kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terdapat 5 kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ini adalah 5 kontrol kita sebagai guru terhadap murid kita. Kira-kira kita itu sudah berada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, 4 pemantau, atau manajer?
Jika kita dalam posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, berarti itu kita berada di motivasi ekstrinsik. Kemudian ada segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ada menstabilitas identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah disampaikan kepada Bu Bella bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, menurut Bapak Ibu, kira-kira dalam kolom pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa? Ya, betul. Ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, betul, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira Hukuman. baik, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena ini adalah bidangnya pelajaran PJOK. Mengapa harus restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang kuat. Ini adalah menurut Gosen pada bukunya tahun 2004. Jadi, restitusi sangat membantu murid menjadi murid yang memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi, restitusi ini menemukan solusi. Jadi anak-anak tidak di dalam alam bawah sadarnya, oh nanti aku kalau begini dihukum, oh aku nanti kalau begini dihukum. Jadi anak-anak di alam bawah sadarnya itu sudah memiliki tanggung jawab.
peraturan, tetapi sekarang yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah menerapkan di kelasnya ada peraturan atau keyakinan kelas? Ada peraturan? Ya. Tidak ada peraturan? Lebih baik dibuat. Kemarin saya juga buatnya peraturan, tetapi ketika saya belajar di CKP ini, ternyata peraturan yang saya buat itu di kelas 1 yang sudah saya cetak, saya pajang di kelas, ternyata hampir ke keyakinan kelas, hampir. Baik, di sini ada 2. Kira-kira mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Keyakinan kelas atau disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan kelas dalam tepat waktu mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Yang kedua, kesepakatan kelas. Guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira manakah yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Di sisi kanan ibu atau di sisi kiri ibu? Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Yang mana? Kira-kira yang mana? Kalau menurut saya sebelah kanan. Baik, di sebelah kanan. Karena kesepakatan kelas itu di alam bawah sadar anak-anak sudah memiliki tanggung jawab bahwa kami guru dan murid saling menyayangi dan saling menghargai. Jadi kalau peraturan nanti kesannya dengan penghukuman, kita sebagai penghukum. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Vela. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia, anak-anak ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tadi kebutuhan bertahan hidup, sehat, rumah, dan makanan, dan proses reproduksi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan terhadap hidup seseorang. Oke. Di dalam 5 posisi kontrol, kira-kira kita sebagai guru ini sudah di dalam 5 posisi kontrol
kontrol, kira-kira yang mana positif? Yang paling dominan, yang sudah dilakukan positif kira-kira? Oh, yang di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sudah dijalankan positif atau tidak, Bu Eni? Oke, sebagai teman. Baik, kita sering sebagai guru dominan sebagai teman atau pemantau. Kalau saya pemantau, karena ternyata penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau ini dalam motivasi ekstrinsik kurang baik. Seharusnya kita berada di posisi manajer. Kalau di posisi teman, contoh, kalau kita sudah berakrab dengan, misalnya kelas 1 akrab dengan Bu Vera, nanti ketika Bu Vera tegur, nanti Allah, Bu Vera, nanti kalau aku begini lagi, nanti gak apa-apa, jadi marahin, seperti itu. Kalau posisi teman. Kalau pemantau, kira-kira nanti misalnya murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Berapa banyak binatang yang saya harus peroleh? Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Ini nanti kaitannya dengan penghukuman kalau memantau. Jadi ketika anak-anak nanti hari ini siapa yang tidak pikir? Saya, Bu. Oke, kalau tidak pikir nanti ambil sampah sebanyak 5 kali. Itu ternyata walaupun seperti itu termasuk hukuman, ya. Padahal ringan. Kemudian sebagai kontrol manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ternyata menguatkan kepribadian anak. Jadi kita bisa lihat pada penerapan segitiga restitusi. Tahap tindakan yang dilakukan untuk guru membawa murid menaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar terbuka ketika melakukan kesalahan, serta anak-anak itu akan merasa nyaman dan anak-anak itu akan jujur berkata apa adanya. Dalam segitiga restitusi tadi ada menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu untuk saya akan melanjutkan materi tentang pemaparan, pemahaman, dan penerapan budaya positif serta keterkaitan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Danang, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, dan oleh Pak Triwahono tentang nilai dan peran guru penggerak. Lanjut Pak Danang. Sebelumnya, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif
Di dalam budaya positif terdapat sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Berikutnya, Pak. Nah, di sini kita seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, terutama di sekolah kita masing-masing. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lanjut, Pak Ena. Motivasi perilaku manusia, ya, terutama motivasi perilaku murid-murid kita. Yang pertama, ada motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang siswa kita itu berperilaku karena untuk menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti contohnya yang disampaikan oleh Pak Triwahono tadi, ya, jika bisa menjawab saya beri hadiah, contoh seperti itu. Jadi itu merupakan motivasi perilaku siswa, kadang seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Langsung, Pak. Nah, motivasi yang pertama dan kedua yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal dari siswa. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk motivasi internal. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid. Contohnya seperti tadi, seperti yang dilakukan oleh Pak Triwahono, memberi penghargaan kepada siswa. Selain memberi barang, biasanya kita kadang bisa melakukan dengan memberi pujian. Contohnya ya, wah hebat sekali kamu, pintar sekali. Memang motivasi seperti itu dibutuhkan oleh siswa, namun tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan seperti itu. Yang ketiga, tentang posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai seorang guru memiliki posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga manajer, keempat pemantau, dan yang kelima teman. Nah, sebagai seorang guru kita harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer dari kelima posisi kontrol tadi. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi sebagai seorang guru kita nggak boleh seperti berperilaku penghukum. Dari pembelajaran di selama pendidikan guru penggerak, saya sendiri menyadari kadang saya itu selama ini menjadi penghukum. Misalnya anak saya kan guru kelas 1 tidak bisa menulis, kemudian saya beri hukuman. Kadang saya minta anak tersebut untuk belajar lebih di rumah lagi, kemudian menulisnya terlambat, ketinggalan dengan teman. Saya beri hukuman dengan pulangnya sendiri. Jadi saya suruh
menyelesaikan dulu, sebetulnya seperti itu tidak tepat, ya. Okay. Berikutnya Pak Danang. Yang keempat tentang keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dari keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Langsung Pak. Dan yang kelima, ini adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti untuk pemaparannya dilanjutkan oleh Bu Vera, seperti itu ya, rinciannya. Berikutnya Pak. Nah, ini keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang sudah disampaikan oleh Pak Danang, kemudian oleh Pak Tri, yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak. Keterkaitan yang pertama, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Danang ya. Berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Triwahono. Kemudian budaya positif dapat mendorong terwujud dengan kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi dari guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi dari guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan visi dari guru penggerak tersebut dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro serta profil pelajar Pancasila. Langsung saja ya. Berikut ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang perlu kita pahami sebagai seorang guru ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tindakan pada suatu pelanggaran, namun dengan cara yang berbeda. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, disiplin berupa hukuman. Disiplin berupa hukuman ini bersifat satu arah dan diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Biasanya murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, ya, menerima atau menerima suatu perbuatan atau kata-kata, kemudian anak itu tersakiti. Sifatnya tanpa melalui kesepakatan. Itu kalau disiplin berupa hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana, jadi sudah direncanakan atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru bersama-sama. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya
tentang konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi murid itu sebetulnya sudah tahu, namun terkadang masih melanggar. Dan yang terakhir itu restitusi, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang harus kita pahami bersama sebagai seorang guru. Nah, ini penghargaan dan hukuman, ya. Perbedaan penghargaan dan hukuman sebenarnya sama, ya. Menurut Alfikon dengan bukunya Punish by Reward tahun 1993 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perlu kita pahami seperti itu, ya. Jadi kita memberikan hukuman atau penghargaan itu adalah sebenarnya cara untuk mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi terutama anak didik kita pada pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, itu yang utama, ya. Jadi tindakan dari anak itu belajar sendiri, menemukan sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini adalah pengaruh dari penghargaan, ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Memang biasanya penghargaan bersifat jangkanya pendek, ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti contohnya, mohon maaf ya Pak Tri, jika seperti itu, kita melakukan seperti itu, misalnya kita mengiming-imingi hadiah, nanti anak kadang akan berharap, nanti kalau saya bisa maju, saya bisa menjawab pertanyaan, pasti diberi hadiah oleh Bapak Ibu guru. Kadang akan membuat seperti itu. Itu contohnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Boleh, parang, misalnya kita memberi penghargaan, namun tidak berkelanjutan terus. Memang perlu memberikan penghargaan seperti ucapan, seperti yang saya tadi contohkan. Memang perlu untuk memotivasi peserta didik kita, namun tidak baik jika hal itu dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya tentang tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Di sini mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena perkenalkan, nama saya Ratri Wahyu Nugroho. Saya merupakan guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Betulan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari bagian tersebut, di situ ada bagian tentang nilai dan kemudian ada peran. Nah, nilai itu apa kira-kira Bapak Ibu? Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri. Nah, ada pun nilai dari guru penggerak yang harus ada pada dirinya. Yang pertama ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian dari gambar tersebut yang ada pada diri, kemudian untuk orang lain yaitu perannya atau tugas, yaitu menggerakkan komunitas praktisi
menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Next Mas Beno. Nah, jadi bisa kita lihat ada nilai-nilai tadi, ada reflektif, kolaboratif, inovasi, mandiri, dan berpihak pada murid. Untuk selanjutnya, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid. Nah, ini tugas utama dari seorang guru, yaitu membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, memanfaatkan teknologi dan alam sekitar sebagai sumber belajar, memberikan kesempatan murid untuk saling mengungkapkan pendapat, memberikan kebebasan kepada mereka untuk membangun sendiri pengetahuannya. Murid memiliki kemerdekaan penuh dalam pembelajaran dan saya berperan sebagai fasilitator untuk mereka. Jadi pemahaman ini sekarang ini sudah ditanamkan dunia pendidikan saat ini. Jadi kita itu harus berpihak pada murid. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, seperti ini menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, terus menyediakan bahan ajar, yang berikutnya merancang dan membuat metode atau model pembelajaran yang inovatif, terus memberikan kemerdekaan belajar pada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, Bapak Ibu, daripada presentasi hari ini cenderung monoton, boleh ada partisipan 2 orang. Nah, kita akan praktek pembelajaran yang inovatif. Di sini saya membawa alat peraga tentang sistem jaring rantai makanan. Ada yang mau berpartisipasi? Gimana untuk terkait dengan pembelajaran yang ada di SD? Monggo. Ada yang mau maju? Lukismet? Ya, lukismet maju Pak. Larang, ini. Ini materi kelas 4. Jadi jangan sampai hanya guru kelas 1 2 tidak paham materi kelas 4. Monggo. Guru, selamat monggo Bu. Praktek alat peraga. Jadi ini kelas 6 itu master ilmu jadi ini. Thank you. Musumami, monggo. Musumami dikit. Ya dengan 2. Monggo belum pikanto Pak Rono kita sih Pak. Anak bulan nomor pas SD kelas 2 itu dapat request setunggal sakai duit. Terima kasih untuk yang guru 1, Mbak Purwani saja yang sampai ya. Kedua ini mau yang request itu Pak Sino. Pak Sino ditantang buku mantik untuk mantuk ya isin mungkin. Ini tentang nanti 2 kali permainan ya. Sesekali baru belum paham masuknya materinya apa. Kalau 2 tadi pagi sudah saya praktekkan dengan murid saya. Yang murid tahun lalu sudah bisa. Kalau yang baru ternyata seperti itu Pak. Sudah paham. Monggo sweet dulu. Sweet. Iya, berarti menang pasir berarti Wanti warnanya biru, Mbak Purwanti warnanya merah ya. Di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Yang mana kan kalau dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen, betul ya? Pengurai, betul ya? Nah, di sini namanya ada jagung, ini ada jagung. Jagung itu akan kalah dengan serangga pastinya. Ya. Serangga akan kalah dengan cicak. Cicak akan kalah dengan kodok. Kodok akan kalah dengan ular. Ular akan kalah dengan serigala. Serigala akan kalah dengan elang. Elang akan kalah dengan pengurai. Ya. Mana kira-kira dari bidangnya panjenengan atau kartunnya panjenengan sing nanti yang terakhir yang paling banyak atau paling sedikit, paling sendiri maksudnya tinggal siapa yang ya yang penting yang banyak catur itu udah bergambar lah. Nah kemungkinan nanti gambar masalahnya saya tadi sudah komunikasi Pak Tata, Pak tolong kameranya jenengan syuting mriki mungkin tambah teng mriku, ternyata pripun Pak Tata? Bisa? Gimana Pak? Bisa kan Pak? Bisa kan Pak? Jenengan syuting Pak. Nah nanti 2 kali permainan ya. Ya, peristiwa makan pegang tanda duit ini lincah Bu.
Kenapa ya? Jangan tegang dulu. Kalah gak tuh? Ini juga ada menang kalah pun dulu ya dia. Tapi kan belum balik. Harusnya menang Mbak Formati akan tidak itu pakai cara besar. Iya, seperti cara Pak. Ya ini kan angkatan ini bisa menang kan? Kayak ini dia kan sudah ganti. Nah, kita kasih tahu strateginya. Mbak Formati jalan ke sini nanti gitu. Ya, yang selanjutnya itu mandiri maksudnya. Ya jadi sebagai guru penggerak itu harus ada motivasi diri atau motivasi yang tinggi untuk terus bergerak melakukan perubahan. Lanjut. Ya. Yang berikutnya ada reflektif. Jadi seorang guru penggerak itu harus punya pola pikir terbuka, selalu mengevaluasi dirinya terhadap apa yang sudah dicapai. Jadi seorang guru penggerak seperti ini. Berikutnya aja mas. Kolaboratif harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, serta komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Berikutnya mas. Berikutnya kan inovatif. Jadi seorang guru penggerak juga harus punya namanya nilai motivatif. Jadi harus punya inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lanjut mas. Nah ini seperti yang waktu saya dulu kemarin lakukan. Jadi tentang kalau materi kelas 6 itu ada perundingan Indonesia dan Belanda. Dari situ saya mencoba untuk membuat alat peraga. Jadi ada perundingan renville, rombongan, berbagai itu seperti itu. Nah terus, nah itu yang saya buat kemarin. Sebenarnya saya juga pernah membuat tentang aplikasi daftar umur anak waktu saya masih Wiyata Bakti dulu. Kira-kira izin menampilkan tidak apa gitu Bapak Ibu? Oke. Kok itu teman-teman? Gimana sih kodenya? Apa sih? Nah, di situ bisa dilihat kita hanya cukup mengisi tanggal, bulan lahir, sama jenis kelaminnya. Nah, contohnya, misalkan nomor 1 coba Mas Badan, itu diganti tahun kelahiran 2006 coba. Nah, otomatis dia itu akan terhitung secara sesuai tanggal bulan Juli di tahun ini, itu tahun kemarin maksudnya berapa, terus sampai bulan Juni di tahun 2023. Coba dilihat di rekamnya Mas Dana. Nah, rekap otomatis dia itu akan berubah. Yang tadinya umur 12 tahun, satu anak itu ada yang umurnya sudah 15 tahun dan 16 tahun. Seperti itu. Coba kalau kembali ke kelas. Nah, coba nomor 1 diganti P Mas Dana. P. Terus bawahnya lagi. Tadi kan ada 11 siswa yang laki-laki dan 11 siswa perempuan. Nah, coba yang tambah bawahnya Bayu Prayoga itu artinya Bayu Prayoga ganti P cuma. P perempuan. Nah, coba ya satu lagi. Nah, otomatis direkam, coba direkam. Nah, otomatis jumlahnya antara laki-laki dan perempuan ini akan berubah secara otomatis. Jadi waktu saya di Wiyata di Solo dulu itu hanya mengembangkan yang depan tadi yang kelas, tapi sekarang tak ubah seperti ini. Jadi otomatis tidak usah hitung lagi tentang daftar umur anak itu, sistemnya sudah otomatis. Nah, lanjut yang tadi aja. Terus yang berikutnya peran. Tugas kita sebagai guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Semua guru yang ada sini pastinya tentu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Jadi komunitas yang tergerak hatinya dalam satu lingkungan profesi untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi namanya adalah komunitas praktisi. Berikutnya yaitu menjadi coach bagi guru lain. Yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Yang berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi menciptakan murid itu. Bagikan stigma. Nanti ada dua. Kalian buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas masing-masing. Tidak boleh sama. Kan kebetulan jadi masing-masing ya. Kemudian nanti stigmanya nanti ditambahkan dari kalian kesepakatan. Kalau konsekuensi harus konsekuensi, ya. Nanti buat
Perkenalkan, saya Safa, murid kelas 1. Kegiatan hari ini saya bersama Bu Vera adalah menyusun keyakinan kelas. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bu Vera, saya sangat senang. Akhirnya kami saling berbagi pendapat untuk membuat keyakinan kelas kami. Kami berdiskusi kemudian menulis. Setelah itu menempel ke depan. Kami buat keyakinan kelas bersama dengan kesepakatan kelas. Semoga kegiatan Bu Vera semakin seru. Semangat Bu Vera! Akhiran milnal muna balil mahkosidana ijana wahai. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on your 9 to 5 dream, but picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh.
scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. When I do my walk, I can guarantee your job will drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with